Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, hari ini kita berkumpul di sini. Jadi ibu mau menganalisis kebutuhan belajar kalian sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari Senin depan. Ya. Jadi sebelumnya ibu mau tanya dulu kepada si Admisman. Kira-kira Admisman kalau belajar ini sukanya seperti apa? Saya sukanya belajar dalam visual itu, karena dengan belajar visual itu kita lebih cepat mendengarkan dulu. Berarti kamu lebih suka melihat atau menonton dulu, ya? Oke. Kalau si Farid bagaimana? Saya relatif itu atau praktik langsung. Kalau kita praktik langsung itu kita bisa langsung paham. Video kita yang langsung buat, baru kita yang langsung paham, baru teman-teman itu dia suka kalau praktik langsung. Oh iya, terima kasih Farid atas informasinya, ya. Kalau Dapat bagaimana? Saya juga lebih suka dengan cara gaya belajar kinestetik. Dengan gaya itu saya lebih langsung bagaimana. Oh iya. Dengan langsung mempraktekkan. Oh iya, bagus sekali. Berarti si Dapat sama si Farid punya gaya belajar yang sama ya? Ya, oke. Kalau Nadia? Saya pun lebih suka dengan cara belajar ketika menjelaskan lewat audio atau headset, karena saya lebih mudah memahami ketika ibu menjelaskan lewat audio. Oh, berarti Nadia lebih senangnya kalau ibu mengajar, kalau Nadia mau belajar itu mendengarkan dari handset. Iya, Bu. Ya. Terima kasih Nadia ya. Kalau Adel? Saya lebih sukanya dengan visual, Bu, karena dengan menonton video pembelajaran daripada menonton ibu, saya lebih paham dan mengerti pembelajaran. Oh iya. Berarti nanti dalam pembelajaran kita ini ada beberapa gaya belajar yang akan ibu terapkan nanti ya. Berarti ibu sudah dapatkan kalau si Adi Wisman dia gaya belajarnya itu visual, Farid
Cantik, Sidampal, Esmati, Nadia, audio visual, dengan mendengarkan berarti auditoria. Kemudian kalau apa lagi? Adel dengan visual. Oke, jadi terima kasih anak-anak. Jika kalian sudah memberikan gambaran kepada ibu guru bagaimana kita akan memasuki pembelajaran kita hari Senin nanti. Ya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Adakah di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa dia? Muhammad Imam. Dia kenapa? Sudah ada kabar? Tidak ada kabar. Oh iya. Mudah-mudahan dia hanya tidak sempat memberikan kabar ke kita ya. Tapi mudah-mudahan si Muhammad Imam ini sehat-sehat. Kita doakan dia bisa kembali belajar dan kumpul bersama-sama kita di sekolah ya. Oke. Kemudian sebelum kita belajar, kita adakan dulu semacam pemanasan ya, atau semacam permainan supaya urat-urat kita ini tidak kaku, tidak tegang untuk menghadapi pembelajaran ya. Jadi caranya begini ya, kita bermain dulu sejenak ya. Perhatikan ya anak-anak sekalian, kalian tugasnya hanya untuk mengikuti apa yang ibu katakan. Apa yang ibu katakan ya, ya. Mengikuti apa yang ibu katakan. Oke, siap? Ya, kita mulai permainannya ya, ikut ya. Saya mau bilang, ikut. Bebek bebek ayam ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam. Ayam ayam bebek ayam. Ayam, ayam, bebek, ayam. Bebek bebek ayam ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam. Ayam ayam bebek bebek ayam. Ayam, ayam, bebek, bebek, ayam. So, pertanyaan saya, ada berapakah jumlahnya ayam? Ada berapa? Ada berapakah jumlahnya ayam? Ada berapa jumlahnya ayam? Bagus, berarti semua kalian sudah fokus. Tidak ada yang menjawab angka, ya? Karena saya tadi hanya menyuruh kalian untuk mengikut apa yang ibu katakan, ya? Berarti kamu sudah siap dan sudah fokus untuk mulai pembelajaran, ya? Oke, terima kasih anak-anak ya. Sekarang sebelum kita belajar, biasanya itu kita mulai dengan berdoa. Ya, selalu kegiatan itu kita awali dengan doa biar setiap kegiatan kita itu Allah pandangnya sebagai ibadah. Ya, oke. Coba siswa Yuna ke depan pimpin doa untuk teman-temannya. Yang lain ikut ya. Jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking tersayang. Ini satu, ini dua, ini tiga dan empat. Sama-sama kata teman, mari kita berdoa. Doa dulu. Doa selesai. Ya, terima kasih Yuna sudah membantu Ibu untuk memimpin temannya dalam memimpin doa.
Ya, sekarang berhubung dengan pembelajaran kita hari ini, sebelumnya saya mau tanya dulu kepada kalian semua, ya. Pertanyaan saya begini, apakah yang menyebabkan lampu di kelasmu menyala atau lampu di rumahmu itu menyala? Siapa yang bisa kasih saya tanggapan? Kira-kira apa yang menyebabkan lampu di kelasmu atau di rumahmu itu menyala? Saya. Ya, coba si Dava. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Karena adanya aliran elektron dalam rangkaian yang tertutup. Karena adanya aliran elektron dalam rangkaian yang tertutup. Oh, berarti kalau rangkaiannya terbuka menyala tidak? Tidak. Jadi pertanyaan ibu tadi itu begini, mengapa lampu di rumahmu atau di kelasmu itu bisa nyala? Berarti karena lampu di rumah atau di kelas di kelas kamu itu rangkaiannya dalam keadaan tertutup atau saklarnya dalam keadaan tertutup. Kalau dia terbuka tentu dia tidak akan menyala. Oke, bagus. Sekarang nah, kalau kita sudah ketahui bahwa rangkaian listrik itu seperti itu jalan ceritanya, bahwa dia akan menyala kalau dia dalam keadaan tertutup, maka yang terpenting kita pelajari dalam rangkaian listrik ini adalah apa? Kira-kira anak-anak bisa sebelum ibu jawab? Yang terpenting kita pelajari dalam rangkaian listrik yang tertutup itu apa? Maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpenting. Apa kebutuhan penting kita dengan listrik? Ya? Kira-kira apa? Adik Misman bisa kasih tanggapan? Mengapa begitu pentingnya kita mempelajari rangkaian listrik? Ya? Karena listrik adalah salah satu kebutuhan pokok atau kebutuhan utama sekarang ini. Jadi segala sesuatu itu kalau tanpa ada listrik ini tidak akan ada yang jalan. Seperti tadi sebelum pembelajaran dimulai, kita harus lalu lalang untuk mencari bagaimana caranya arus listrik bisa sampai ke laboratorium kita, ya toh? Nah, itu salah satu sarana penting dalam kehidupan sehari-hari. Itu salah satunya adalah penggunaan listrik, ya. Oke. Selanjutnya ibu mau tanya lagi. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, ibu mau tanya lagi. Apa itu yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Rangkaian listrik, ada yang tahu? Ya, coba Yuna. Rangkaian listrik adalah rangkaian yang hambatannya disusun secara berurutan atau salah satu jenis rangkaian listrik yang memiliki satu jalur untuk menyalurkan arus listrik. Rangkaian listrik. Beda rangkaian listrik seri dengan rangkaian listrik itu sendiri. Coba. Adik Isman. Rangkaian listrik adalah rangkaian hubungan antara komponen listrik dan dialiri arus listrik dalam kondisi tertutup. Iya, jadi rangkaian listrik itu adalah rangkaian merupakan hubungan antara komponen listrik yang dialiri arus listrik dalam kondisi tertutup. Ya, seperti ibu jelaskan tadi, kalau terbuka arus listrik tidak bisa lewat dong, ya kan?
Oke, jadi itulah pertanyaan pemantik yang Ibu berikan. Namun sebelumnya, Ibu mau tanya yang kedua. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, Ibu mau bertanya pertanyaan yang kedua. Apa yang menyebabkan arus listrik mengalir dalam sebuah rangkaian? Ya, coba Nadia. Penyebab arus listrik mengalir pada suatu rangkaian karena adanya aliran elektron dalam rangkaian tertutup. Iya, jadi aliran elektron mengalir dalam sebuah rangkaian tertutup. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita menjawab beberapa pertanyaan pemantik tadi, sekarang tibalah saatnya kita masuk pada inti pembelajaran kita atau pokok kegiatan kita hari ini, yaitu saya akan memperlihatkan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak sekalian, pokok bahasan kita adalah listrik dinamis, ya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita memahami arus listrik dalam rangkaian seri. Ya. Jadi itu yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Namun sebelum kita melakukan proses pembelajaran, itu ada yang dinamakan dengan kesepakatan kelas. Ya, ada kesepakatan kelas yang harus kita patuhi bersama. Ya, ini kita lihat sama-sama. Kesepakatan kelas kita untuk mata pelajaran Ibu hari ini, pertama itu adalah tidak keluar masuk kelas selama pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, saling menghargai saat ada teman yang mengemukakan pendapat atau menjawab pertanyaan ibu guru. Ya, ketiga, tidak mengganggu teman saat pembelajaran berlangsung. Keempat, angkat tangan kalau ada hal yang ingin diutarakan terkait pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian yang kelima, semua aktif dalam pembelajaran kita. Ya. Dari kelima kesepakatan kelas kita ini, adakah yang ingin menambahkan dari kalian? Atau kita sudah sepakati kelima-limanya ini? Ya, sepakat? Ya. Kalau begitu, ini kesepakatan kelas kita yang berlaku selama pembelajaran Ibu sekarang, ya. Oke. Jadi sekarang kita akan masuk kepada kegiatan inti pembelajaran kita. Nah, kalian sekarang sudah duduk dalam kelompok-kelompok belajar, gaya belajar yang Ibu sudah bagikan, ya. Jadi lewat alat-alat yang Ibu sudah persiapkan, itu kamu boleh mendengarkan, boleh melihat, dan boleh langsung mengerjakan sesuai dengan petunjuk, ya. Ya, oke, silakan.
yang kelompok visual, amati apa yang kamu amati, yang auditori dengarkan apa yang kamu dengarkan pembelajarannya. Satunya di bagian mulai sini. Pegangan ya, pegangan di poin. Sambil dinaikkan ke voltagenya, voltagenya. Ya. Rangkaian listrik seri itu seperti rangkaian listrik yang hambatannya distribusinya agak rendah seperti ini. Yang penting ada jembatan yang menghubungkannya. Jadi apa yang kamu sudah dengarkan lewat handsetmu itu coba kamu praktekkan. Boleh. Ya, ini hasil yang kamu sudah dapatkan. Kenapa ini? Karena kuat tegangannya ketika dia semakin besar kuat tegangan maka arus listrik juga semakin besar sehingga ditandai dengan lampu yang menyala semakin terang. Kelompok visual coba setelah kamu menonton videonya tadi menyusun rangkaian seri, kamu tentu sudah bisa menyusun sendiri, ya. Ya, coba dipraktekkan. Tangan sedikit, kasih masuk betul. Berhasil ya. Sekarang coba dihubungkan itu, dihubungkan menyala tidak? Powernya dinyalakan dulu. Saklarnya ini loh dibuka juga.
Ini saklar, ya, dorong. Ya. Nah, itu amati apa yang terjadi. Itu pada saat dia 3 volt. Nah, naikkan lagi tegangannya. Ya. Lagi, naikkan. 6, berapa itu sekarang? 9. Lagi, nyalakan lagi. Ya, itu. Nah, kalau sudah melihat seperti ini, kamu tentu bisa menarik kesimpulan kira-kira seperti apa yang akan kamu diskusikan sama temanmu. Coba. Kenapa tegangan? Ya. Kenapa tadi namanya juga orang-orangnya menyerang? Nah, ada yang bisa jawab dari antara kalian? Setelah mengamati itu tadi kan bisa kamu memberikan gambaran bahwa kenapa lampunya seperti ini. Tadi di 3 volt dia redup, di 6 volt mulai terang, di 9 volt terang, di 12 sangat terang. Kira-kira seperti apa? Kira-kira apa itu? Ada yang bisa? Ya, jadi anak-anakku sekalian, tadi kita sudah melakukan praktikum. Kita sudah melakukan praktikum dari hasil pembelajaran kita hari ini, ya. Yang kelompok kinestetik tadi sudah melakukan praktikumnya dengan sempurna. Kelompok auditori juga sudah melakukan percobaannya juga dengan sempurna. Kelompok visual juga sudah melakukannya dengan sempurna. Kemudian tadi yang saya lihat pada saat kamu melakukan praktikum, kalian melihat ada sesuatu yang mengganjal di perasaan kalian, ya toh? Ada yang mengganjal di perasaan kalian, yaitu kenapa sih seperti itu? Kenapa dia seperti itu? Lampunya kenapa seperti itu? Kan tadi seperti itu kan? Kamu bertanya sama temanmu dan setelah saya amati ternyata temanmu juga sudah bisa memberikan jawaban yang merujuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, boleh saya katakan bahwa pembelajaran kita hari ini sudah mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Ya, jadi anak-anakku sekalian, tujuan dari pembelajaran kita tadi itu adalah untuk mengetahui apa tadi? Apa maksudnya tujuannya pembelajaran kita? Memahami rangkaian listrik seri, ya toh? Itu yang kita akan pahami. Jadi di dalam rangkaian seri itu semua hambatan itu disusun secara berurutan atau dia dalam satu jalur. Ya. Kemudian yang kamu amati tadi, dan ini kuliah umum, ya kuliah umum, kamu dengarkan semua kelompok di sini. Yang kamu amati tadi, ketika tegangan listriknya 3 volt, nyala lampunya bagaimana? Yang keras, nyala lampunya bagaimana? Ketika dinaikkan menjadi 6 volt, nyala lampunya sedikit terang. Naik 9 volt, lampunya mulai terang. Naik 12 volt, sangat terang. Jadi melihat fenomena ini, tentu kamu bertanya-tanya dalam pemikiran kamu, dalam hati kamu, kira-kira apa sih itu penyebabnya, ya toh? Jadi saya akan menjawab secara umum bahwa kemarin kita sudah mempelajari hukum Ohm, ya, bahwa kuat arus itu sebanding dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Jadi semakin besar kuat arus listrik,
diagram flyer kah, atau bisa dalam bentuk poster. Gambarnya itu tadi, rangkaian listrik serinya tadi, ya. Jadi dibuat seperti apa saja, kamu punya kreativitas untuk membuat tugas itu. Jadi suka-suka kamu. Yang suka komik bisa buat dalam bentuk komik, yang bisa poster, atau tidak yang kinestetik tadi itu bisa juga langsung buat dalam bentuk video kan, kemudian nanti dipukul tugasnya dalam bentuk video. Boleh, terserah kamu apa yang kamu sukai untuk mengumpulkan tugas. Oke? Sudah siap? Oke. Sekarang inilah kita di sesi terakhir, ya. Jadi untuk sesi ini penutup, sebelumnya mungkin ada di antara kamu yang bisa merefleksi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa? Dari kelompok kami dua yang bisa? Ya, silakan coba. Iya, bagus sekali kamu ya, Kok. Menjawab pertanyaan dari saya, ya. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Kedua, apa yang dimaksud dengan rangkaian seri? Ketiga, bagaimana hubungan antara tegangan listrik dan kuat arus listrik dalam rangkaian seri? Oke, sudah? Ya. Oke, sudah selesai evaluasi. Sekarang maka selesailah sudah pembelajaran kita hari ini. Kemudian saya ingatkan lagi tugasnya, ya. Tugasnya itu dalam bentuk apa saja yang kamu minati, apa saja yang kamu sukai, ya. Bisa dalam bentuk video kamu buat kemudian divideokan. Bisa juga dalam bentuk komik, digambar secara komik-komikan. Bisa juga dalam bentuk infografis atau diagram flyer, ya. Itu dikumpulkan pertemuan minggu depan, ya. Oke, ya. Jadi setelah evaluasi, setelah pembelajaran ini, maka kita tibalah saatnya pada sesi penutupan atau sesi terakhir dari pembelajaran ini. Ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya sebelum ditutup? Sudah paham semua?